apa namanya, kalau misalnya pandemi sudah membaik ya, kemungkinan besar kalau di semester depan itu mungkin kebijakan nanti akan, eee, ada kebijakan baru ya, yang saya dengar sih kemungkinan, untuk praktikum itu seluruhnya dilaksanakan secara, luring ya. Jadi kalau semester depan itu ada praktikum gambar teknik ya, ada praktikum gambar teknik. Jadi itu kalau memang pandeminya sudah membaik begitu ya, Anda diminta praktikumnya luring. Kemudian juga ujiannya luring, gitu. Tapi sebagian kuliah masih hybrid ya sifatnya, seperti itu. Ya kita tunggu saja, semoga menjadi lebih baik, begitu kira-kira. Kalau mahasiswa mah pengennya itu Pak Sandro. Apa Kalau tuh? mahasiswa pengennya kuliahnya offline, ujiannya online. Oh gitu ya, dibalik ya. Oh, biar enak ya. Oh, kuliahnya offline, ujiannya online aja gitu ya. Ya, ya, ya. Ya, ini memang tantangan sendiri nih ujian online nih. Ya, kita sih sebenarnya berharapnya apa eh, apa namanya ya kita bisa percaya gitu ya kepada kalian semua gitu ya kepada mahasiswa gitu seperti itu. Tapi tapi karena tak ada saja gitu ya, ada saja yang masih nakal ya tanda kutip ya seperti itu. Oke, gimana Pak Ferry, kita mulai saja atau masih tunggu lagi Pak Ferry? Ini baru 246 ini. Berapa sih total kita teh? 250. Total mestinya di atas 300 Pak. Harusnya di atas 300 ya. Oke. Iya ya, mudah-mudahan bisa menyusul ya. Ini kalau ada Pak Pulung bisa nyanyi dulu nih kita, biar semangat nih. Ada nggak Pak Pulung? Atau ada penyanyi nggak di sini? Oh, nggak ada Pak, nggak ada Pak Pulung. Oh nggak ada ya? Atau tunjuk satu mahasiswa saja Pak. Minta nyanyi ya. Iya. Inilah nyanyi apa nih Fer kira-kira? Lagu yang semangat gitu. Soalnya kan kalau hujan-hujan begitu kan habis itu mendung, gloomy begitu kan ya, itu jadi kayaknya gimana gitu. Ya mungkin enaknya aja tidur kali ya. Oke. Baik, kalau gitu saya mulai aja ya Pak Ferry ya. Ya, silakan Pak. Baik. Kalau seperti itu, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Ya semoga semua dalam kondisi baik-baik saja ya. Nah di sini hadir ada Pak Ferry, Pak Rianto, mungkin Pak Bumar juga atau Pak Pulung, dan juga nanti saya akan ditemani juga oleh beberapa dosen begitu ya dan juga asisten akademik yang nantinya akan membantu saya dalam menjelaskan kondisi dari masing-masing lab gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, sesuai dengan rencana begitu ya, pada kesempatan hari ini saya akan kembali memperkenalkan begitu ya beberapa laboratorium ya yang akan banyak digunakan ya dipakai oleh mahasiswa prodi teknik mesin seperti itu ya. Jadi kalau pekan lalu kita sudah ada perkenalan ke beberapa lab ya. Nah sekarang sisanya begitu ya. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat ya PPT-nya? Cek. Sudah Pak. Sudah ya? Iya. Oke, baik. Baik ya. Di sini adalah laboratorium yang akan banyak digunakan begitu ya oleh mahasiswa prodi teknik mesin ya. Khususnya
Ini dia ya. Khususnya dalam kuliah-kuliah ya, sebagaimana ditampilkan nih pada slide ini ya. Jadi total ada 15 kuliah begitu ya yang ada praktikumnya begitu. Di sini sudah sengaja diurut berdasarkan semesternya begitu. Jadi semester depan ya Anda sudah akan mulai masuk untuk gambar teknik. Gambar teknik ini untuk semua ya. Jadi tidak hanya untuk teknik mesin saja begitu ya. Sedangkan kalau gambar mesin ini untuk teknik mesin begitu. Baik. Nah, di sini dalam kesempatan hari ini kita akan melakukan virtual visit yang kedua. Nah, apa saja yang akan dikenalkan ya? Yang pertama itu laboratorium energi termal ya. Kemudian laboratorium motor bakar, lalu laboratorium teknik pendingin, laboratorium termodinamika, dan terakhir laboratorium gambar. Adapun laboratorium logam itu kalau nggak salah sudah dipresentasikan ya ketika sesinya dengan Ibu Mardiati begitu ya. Baik, di sini kita akan fokus di virtual visit yang kedua. Nah, di sini videonya sudah dibuat, sudah bisa diakses di YouTube ya. Nantinya link ini akan kami berikan kepada kalian semua. Tapi di sini kita akan coba ikuti pemutaran videonya begitu ya untuk tiap-tiap lab ya. Sebentar ya, saya akan share screen lagi. Apakah videonya sudah terlihat? Terlihat, Pak. Sudah ya, baik. Di sini kita akan mulai dari laboratorium energi termal. Di sini akan dibawakan oleh Pak Rofi. Pak Rofi ini salah satu dosen muda di teknik mesin. Ya, beliau masuk ITB-nya angkatan tahun 2010 ya. Nah, beliau dulu sempat menjadi ketua himpunan nih di HMM ya. Baik, kita akan dengarkan, kita ikuti bersama ya virtual tour laboratorium energi termal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofi, dosen di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Saya bertugas di kelompok keahlian konversi energi, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda berkeliling di tempat bekerja saya, yaitu lab termal. Jadi lab termal ini posisinya satu bangunan dengan lab teknik produksi dan lab logam serta lab motor bakar, dan dia berseberangan dengan lab EDC dan lab mesin-mesin fluida. Baik, sekarang kita masuk. Jadi lab termal ini juga dikenal sebagai lab uap oleh senior-senior kita karena dia memang identik dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Jadi ketika kita masuk ke lab termal, di sisi kiri kita bisa melihat beberapa alat peraga yang terkait dengan PLTU. Utamanya di lab ini ada dua kegiatan, yaitu pendidikan dan penelitian. Untuk pendidikan, kita menyelenggarakan dua praktikum. Untuk yang pertama adalah MS 4121, pengujian prestasi mesin. Jadi di sini adalah PLTU mini. Kita bertugas untuk mengecek efisiensi dari PLTU mini ini yang memiliki kapasitas 1,5 kW. Jadi PLTU ini menggunakan bahan bakarnya adalah diesel fuel dan fluida kerjanya adalah air. Jadi di sini merupakan tempat dari diesel fuelnya atau solar. Kemudian air yang menjadi fluida kerja ada di tangki di bawahnya. Kemudian air di dalam tangki ini akan dipompakan oleh pompa yang berwarna biru masuk ke dalam boiler. Lalu akan ada proses pembakaran. Jadi air akan berubah fase menjadi uap jenuh karena pembakaran dari diesel dan udaranya. Kemudian hasil pembakaran akan dibuang melalui menara yang berwarna merah ini. Boiler ini memiliki kapasitas pembangkitan uap sebesar 150 kg per jam. Dan dia bisa menaikkan tekanan hingga 10 bar. Kemudian uap jenuh yang sudah diproduksi akan masuk ke saluran pipa-pipa menuju ke sistem pembangkitan listrik yang ada di sini. Jadi uap yang memiliki kandungan energi termal tinggi akan dikonversikan energinya menjadi energi kinetik pada putaran turbin dan energi poros yang nantinya akan dibangkitkan menjadi listrik di generator ini. Kemudian uap yang sudah keluar dari turbin akan dikondensasikan di kondenser yang berwarna hijau ini.
Jadi kondenser ini menggunakan air pendinginnya adalah air PDAM yang disirkulasikan menggunakan menara pendingin yang ada di atas kita ini. Kemudian uap yang sudah terkondensasi akan berputar kembali ke dalam siklus uap. Lalu tadi berbicara mengenai boiler yang tekanannya adalah 10 bar. Di sini sebenarnya dilengkapi dengan superheater yang memiliki tekanan bisa mencapai 31 bar. Jadi hasilnya tidak hanya uap jenuh tetapi juga bisa mencapai uap panas lanjut atau superheated vapor. Hanya saja superheaternya sudah rusak beberapa tahun ini. Kemudian untuk praktikum yang kedua adalah MS3200, praktikum fenomena dasar mesin. Modulnya adalah pengukuran entalpi dan kualitas uap. Jadi kandungan uap yang keluar dari boiler ini tidak murni 100%, hanya uap. Tapi dia ada kandungan airnya. Nah, jika dalam campuran jenuh seperti itu, kita perlu melakukan proses pemisahan dan pencekikan untuk bisa mengetahui kualitas dan kandungan energi dari uap campuran jenuh tersebut. Jadi ini satu praktikum khusus. Oke, jadi selain dua pendidikan yang tadi, kita juga melakukan penelitian. Jadi lab thermal ini ada 3 dosen yang bekerja di sini, yaitu Pak Hendy Rianto, kemudian Pak Junaid Hendra Sakti di lantai 2, dan ada saya sendiri, Ahmad Rofi Irsyad, kantornya di belakang PLTU Mini ini. Lalu untuk ruang asisten S1 ada di pojok, dan untuk ruang asisten S2 ada di sini. Dan ketika mahasiswa melakukan eksperimen, biasanya dilakukan di seberang PLTU Mini ini. Jadi lab thermal ini juga terhubung dengan lab motor bakar. Jadi ketika kita naik ke lantai 2, kita akan masuk ke ruang kelas. Nah, ruang kelas ini merupakan penghubung antara lab thermal dengan lab motor bakar. Baik, jadi demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa tergambarkan lab thermal ini seperti apa dan ada kegiatan apa saja yang ada di lab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjut ya. Halo semua, Tadi lab thermal, sekarang lab motor bakar. Dari Laboratorium Motor Bakar dan Sistem Propulsi (LPMD ITB). Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja yang ada di lab motor bakar ini. Mari kita lihat saja. Ini di depan kita lab motor bakar. Kita masuk saja. Di sebelah kanan ini ada ruang teknisi, Pak Arif, Kang Arif dan Pak Endang. Di atas ada ruang asisten sementara. Kita masuk, ada tangga ke atas ya. Di atas ini ada ruangan Pak Caki Mulmal. Sebelahnya ruangan Pak Arif Haryanto. Di belakang ada ruangan Pak Tri Yuswi Jayanto Yainuri dan ada ruangan Pak Wiranto Ais Munandar. Kita masuk, di sebelah kanan ada meja untuk diskusi. Sebelah kiri ada perpustakaan dan di depan kita ruang mesin yang biasa tempat praktikum dan penelitian-penelitian dari dosen sini. Oke, di lab ini ada 2 praktikum yang dilakukan, yaitu praktikum fenomena dasar mesin atau FDM, yaitu untuk modul calorimeter bomb, dan praktikum pengujian prestasi mesin atau PPM, modul ke-6 dan 7, yaitu turbin gas dan mesin diesel. Ini depan kita ada calorimeter bomb untuk mengukur nilai kalor dari suatu bahan bakar. Di sini ada batu bara, kopi, arang, dan tentu saja bahan bakar cair, bensin dan diesel. Selanjutnya ada ini mesin yang digunakan untuk praktikum PPM, yaitu turbin gas. Di sini turbin gas dayanya disalurkan melalui poros ke dinamometer hidrolik yang nantinya akan mengukur daya dari mesin. Selanjutnya ada mesin diesel yang cukup besar ukurannya. Ini diesel tahun 1952 dan ini masih bisa jalan, dihubungkan ke dinamometer elektrik. Di sebelahnya ada mesin bensin, ini sama disambungkan ke dinamometer hidrolik juga. Nah, ini yang di sebelah kirinya, ini mesin yang digunakan untuk praktikum PPM juga, yaitu modul diesel.
Jadi untuk yang diesel ini disambungkan ke dinamometer eddy current, di mana seluruh dari kontrolnya kita menggunakan komputer ini. Ya, itu saja sepertinya yang ada di laboratorium motor bakar. Sekian pengenalan lab dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Oke, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita akan dengarkan laboratorium teknik laboratorium pendingin. Izin melepaskan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Bagja Juwangsa dari FTMD ITB. Jadi hari ini saya akan melakukan lab tour ya ke salah satu lab yang ada di FTMD, yaitu Laboratoria Teknik Pendingin atau lab pendingin. Sekarang saya ada di depannya. Ya, jadi lab pendingin ini berada di jalur kalau kita mau naik ke lantai 2 gedung FTMD atau Labtek 2. Juga lab pendingin ini berada tepat di sebelah laboratoria mesin-mesin fluida dan laboratoria teknik dirgantara di sebelah kanan saya itu. Oke, tidak menunggu lama, langsung saja kita masuk. Oke, selamat datang di lab pendingin ya. Ini adalah lab pendingin, terdiri dari 2 lantai. Di lantai pertama ada beberapa alat dan juga ada 2 ruangan. Yang pertama adalah ruang teknisi, yaitu Pak Niki, dan juga kita punya ruang kelas ya, satu ruang kelas yang tidak terlalu besar, mungkin sekitar 20 orang, untuk biasanya dipakai kuliah-kuliah pilihan ya, mata kuliah pilihan. Nah, di lantai 2 kita ada 2 ruangan asisten atau mahasiswa, biasanya dipakai mahasiswa S2 dan S1. Nah, biasanya kita ada sekitar 6 mahasiswa S2 dan sekitar 10 mahasiswa S1 di lab pendingin ini yang mengerjakan penelitian atau tugas akhir. Nah, di sebelahnya ada 2 ruangan dosen. Yang pertama adalah ruangannya Bapak Prihadi Setio Darmanto dan juga saya sendiri, Firman Bagja Juwangsa. Dan di sebelahnya ada ruangannya Bapak Imade Astina. Ya, mungkin selanjutnya saya akan memperkenalkan sedikit tentang beberapa peralatan praktikum yang ada di lab pendingin ini. Sebenarnya ada 3 peralatan praktikum yang ada di lab pendingin ini, terbagi menjadi 2 mata kuliah ya. Yang pertama adalah mata kuliah FDM atau fenomena dasar mesin, dan mata kuliah PPM atau pengujian prestasi mesin. Mungkin saya akan singkat-singkat memperkenalkan salah satu modul-modulnya. Nah, ini adalah modul bantalan luncur atau journal bearing. Jadi kita punya journal bearing atau bantalan luncur yang terdiri dari stator atau selubungnya ini dan juga rotor. Nah, rotornya ini akan diputarkan oleh motor listrik yang berada di belakangnya ini. Nah, di journal bearing ini kita menganalisis atau mengobservasi fenomena yang terjadi di bantalan luncur, yaitu dengan cara melihat distribusi tekanan dari bantalan luncur dengan cara minyak-minyak yang ada di bantalan luncur ini terhubung dengan pipa-pipa panjang ini yang terhubung dengan pipa vertikal. Nah, nanti kita lihat distribusi tekanannya. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur kecepatan putar dari bantalan luncur dengan tuas ini yang akan mengontrol si motor listrik. Oke, sekian singkat dari bantalan luncur. Modul selanjutnya adalah modul SUS atau saluran udara serbaguna. Nah, seperti namanya, ini kita punya saluran udara yang panjang ini, di mana di dalamnya akan mengalir udara karena udaranya disedot oleh blower di ujung keluarannya ini. Nah, di aliran udara yang kita punya ini, kita bisa melakukan beberapa perlakuan atau treatment ya. Misalnya kita dapat menambah kelembaban udara dari udara yang mengalir dengan cara menyemprotkan air ya ke dalam udara yang mengalir. Kemudian kita juga bisa memanaskan dan mendinginkan aliran udara tersebut. Nah, kemudian setelah perlakuan tersebut, kita ingin melihat bagaimana perubahan sifat-sifat udaranya. Nah, dengan cara mengukur temperatur bola kering dan temperatur bola basah di aliran udara tersebut ya. Itulah sedikit tentang modul SUS yang merupakan juga bagian dari mata kuliah FDM ya. Jadi bantalan luncur dan SUS ini adalah mata kuliah FDM. Nah, modul yang selanjutnya adalah ini kita punya mesin pendingin. Modul mesin pendingin ini adalah bagian dari PPM, pengujian prestasi mesin. Mungkin saya akan tunjukkan dari belakang lebih jelas.
Nah, di modul mesin pendingin ini kita punya 2 saluran udara ya. Nah, di saluran yang atas kita memanaskan udara, sedangkan di saluran yang bawah kita mendinginkan udara. Nah, proses itu dilakukan oleh suatu siklus namanya siklus pendingin atau refrigeration cycle. Nah, siklus pendingin ini sebenarnya mirip dengan yang dilakukan oleh AC yang ada di mobil kita atau juga AC yang ada di rumah misalnya, atau juga bahkan mungkin di lemari es yang ada di rumah-rumah kita. Nah, di siklus ini kita akan mengukur bagaimana performanya mesin pendingin tersebut dengan mengukur beberapa parameter. Nah, di panel ini kita bisa lihat ini adalah untuk panel mengoperasikan mesin pendingin. Ini panel pengukuran temperatur. Kemudian di sini ada panel pengukuran tekanan dari mesin pendingin tersebut. Oke, itulah 3 peralatan yang dipakai untuk praktikum yang ada di FTMD ini. Yang ada di lab pendingin. Nah, alat-alat lain yang mungkin terlihat di sini juga merupakan bagian dari penelitian atau tugas akhir dari mahasiswa S1, S2, atau mungkin juga S3. Mungkin singkat saja perkenalan tentang lab pendingin ini, semoga bisa memberikan gambaran tentang apa saja yang bisa dilakukan atau apa saja yang ada di lab pendingin ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam sehat. Oke, baik. Kita tadi dengarkan laboratorium teknik pendingin ya. Jadi tadi kalau untuk yang saluran udara serbaguna dan mesin pendinginnya itu sudah diperbaharui ya sekarang tahun ini. Jadi sudah berganti begitu ya alatnya begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan ikuti pengenalan lab termodinamika ya. Nama saya Evan Filander, saya salah satu asisten lab KKKE. Nah, hari ini saya akan coba menjelaskan tentang lab termodinamika. Lab ini sendiri terletak di gedung PO lantai 3 dan ada beberapa dosen yang kantornya di sini. Yang pertama ada Pak Toto, Pak Nathan, Pak Fauzi, Pak Ari, Pak Panji, Pak Yuli, Pak Willy, dan Pak Adrian. Nah, lab ini sendiri sebenarnya terdiri dari 2 lantai. Jadi kita pertama akan melihat dulu lantai 3-nya. Jadi di sini adalah ruang asisten dan ini adalah ruang yang kita gunakan untuk praktikum. Jadi kalau kalian lihat di sini ada beberapa alat. Nah, alat yang kalian akan gunakan di praktikumnya itu sebenarnya ada 2 alat ini, pengujian konduksi dan pengujian konveksi. Sedangkan alat lain yang biasa kita gunakan untuk penelitian, lebih ke arah penelitian, di depan saya ini adalah calorimeter bomb. Fungsinya untuk menguji nilai kalor dari sebuah bahan bakar. Nah, kalau kalian lihat di sini juga kita punya beberapa komputer. Jadi ada 2 komputer. 2 komputer itu kita gunakan untuk simulasi CFD. Nah, kalau tadi lantai 3, sekarang kita ke lantai 2. Kita coba lihat ada apa aja sih di lantai 2 dan mungkin saya akan memperkenalkan beberapa alat yang ada di lantai 2. Jadi untuk lantai 2 sendiri kalau kalian lihat kurang lebih gambarannya seperti ini. Untuk set alat yang pertama akan saya kenalkan alat untuk briquette. Jadi briquette itu adalah alat untuk membuat dari serbuk menjadi sebuah semacam padatan yang memiliki densitas lebih tinggi dibandingkan material sebelumnya. Jadi di sini kalau kalian lihat ini adalah alat briquette manual. Kalau tadi ini alat buat briquette-nya, ini adalah alat untuk pengujian kualitas briquette. Jadi melihat seberapa kuat si briquette itu terbentuk. Nah, sedangkan alat ketiga ini adalah alat untuk menguji karakteristik serbuknya. Jadi ini sebelum jadi briquette kita uji dulu karakteristik serbuknya. Nah, terakhir kita punya alat juga yang cukup besar, relatif cukup besar. Tujuannya ini sebenarnya sama untuk membuat briquette juga, tapi kita membuat briquette-nya secara kontinu. Jadi kalau kalian lihat ini adalah serbuk yang awal. Kemudian kalau kalian lihat di sini adalah hasil briquette dari alat ini. Nah, berlanjut ke alat berikutnya. Kita coba ke ranah biomasa. Kalau tadi kita batu bara, sekarang ke biomasa. Jadi ada 2 alat. Yang pertama alat hidrotermal, yang kedua adalah pirolisis. Nah, alat hidrotermal ini sendiri yang di depan saya ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas suatu dari material. Kalau kita misalnya mau bikin bahan bakar, jadi kita mengubah ataupun meningkatkan kualitas suatu material agar lebih mirip dengan karakteristik batu bara ataupun bahan bakar yang mau kita ganti lah. Kita replace dengan biomasa. Nah, yang kedua ini alat pirolisis, ini juga beroperasi menggunakan, sebenarnya 2 alat ini beroperasi dengan temperatur, jadi mengolah
material menggunakan temperatur. Nah, biasanya kalau pirolisis ini lebih ke arah menghasilkan minyak. Jadi contohnya plastik, kalian atau kita proses di sini, hasil yang akan kita dapat adalah minyak. Nah, kalau tadi kita ngomongin bahan bakar, ada alat lagi yang kita gunakan untuk membakar bahan bakar tersebut. Nah, kalau kalian ada di sini, ini yang kita sebut sebagai insinerator. Nah, insinerator ini sendiri buat apa? Tujuan utamanya adalah untuk membakar habis material. Kalau kita ngomong insinerator, tapi kalau kita ngomongin boiler, tujuan utamanya adalah menghasilkan energi yang kita pindahkan ke fluida kerja. Dalam hal ini biasanya fluida kerja berupa air H2O. Kita rubah jadi uap, dan uap itu bisa kita gunakan untuk menghasilkan energi menggunakan turbin. Nah, salah satu alat lagi yang kita juga lagi baru ini teliti yaitu cold storage. Jadi kalau lihat di sini yang kotak warna abu-abu besar ini sebenarnya cold storage. Gampangnya ini adalah kulkas dimana yang di dalamnya temperaturnya bisa kita atur-atur. Tujuannya buat apa? Ya udah, karena seperti kulkas kita mau menyimpan material yang ada di sini, kita pastikan kualitas material nggak menurun dengan cara menjaga temperaturnya. Kira-kira seperti itu gambaran alat-alat yang ada di termodinamika. Sebenarnya masih cukup banyak alat yang biasanya udah kita nggak gunain, ataupun biasanya kita juga karena kita pakai CFD juga, jadi nggak bisa saya tunjukkan hasilnya seperti apa. Semoga bisa membantu kalian dalam memberi gambaran gimana sih lab yang ada di FTMD ini. Terima kasih. Baik, tadi baru saja kita dengar untuk lab termodinamika ya, yang ada di PAU lantai 3. Sekarang lab PAU-nya sedang direnovasi ya, jadi kita nggak bisa masuk ke sana begitu. Baik, kita terakhir nih kita akan lihat lab gambar ya, dan juga lab komputasional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Uci. Saya salah satu asisten di Laboratorium Gambar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Sekarang saya sedang berada di lantai 3 Gedung Labtek 2 FTMD ITB. Saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat isi dari lab gambar. Yuk kita lihat. Jika kalian berjalan naik menggunakan tangga timur Gedung Labtek ini dan berhenti di lantai 3, tepat di mana saya berdiri sekarang, lalu kalian berjalan lurus ke depan. Nah, di sebelah kanan ini adalah lab gambar. Lab gambar ini memiliki 3 ruangan utama yang digunakan untuk praktikum gambar teknik dan gambar mesin. Ada ruang A, B, dan C. Nah, di sebelah kanan ini adalah ruang asisten. Di sebelah ruang asisten ada ruangan A. Ruang A ini memiliki kapasitas maksimal untuk 40 orang mahasiswa. Ruangan ini dilengkapi dengan 40 buah meja gambar dan 40 buah mesin gambar. Mesin gambar itu diletakkan di bawah meja gambarnya, yaitu di dalam laci. Lanjut ke ruangan selanjutnya. Bagi kalian mahasiswa tingkat 1 semester 2 dan tingkat 2 semester 3 yang mengambil mata kuliah wajib gambar teknik dan gambar mesin, kalian akan sering-sering datang ke sini untuk melakukan praktikum dan asistensi gambar kalian. Nah, ini ruang B. Ruang B juga sama seperti ruang sebelumnya, memiliki kapasitas maksimal untuk 40 orang mahasiswa, dilengkapi dengan 40 buah meja gambar dan 40 buah mesin gambar. Nah, di sebelah ruang B adalah ruang C. Untuk ruang C, ukurannya lebih kecil dari 2 ruangan sebelumnya. Di sini, maksimalnya hanya untuk 20 orang mahasiswa, dilengkapi dengan 20 buah meja gambar dan 20 buah mesin gambar. Nah, ini adalah contoh dari mesin gambar. Kameranya bisa kalian putar ya. Nah, jadi kertas gambar kalian itu nanti dijepit di mesin gambarnya, lalu dipasang penggarisnya. Nah, ini akan memudahkan kalian dalam membuat garis, dan garis itu
dijamin kelurusannya. Gitu. Oke, untuk kalian yang mengambil mata kuliah wajib gambar mesin di semester 3, kalian tidak hanya melakukan praktikum gambar manual di lab gambar saja, tapi kalian juga akan melakukan praktikum menggunakan software 3D CAD di lab komputasi. Nah, rekan saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat isi dari lab komputasi. Jadi, ikuti terus ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Mentari Effendi. Saya adalah asisten di Lab Gambar dan Komputasi Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Tadi rekan saya Uci sudah mengajak kalian berkeliling di Lab Gambar yang ada di belakang saya. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk berkeliling di Lab Komputasi. Nah, dari Lab Gambar, untuk menuju Lab Komputasi, kalian langsung aja jalan lurus menuju lorongnya, dan nanti di depan kalian akan menemukan pintu di sebelah kiri untuk menuju lab komputasi. Ini dia pintunya, kita langsung masuk aja. Nah, ini adalah ruangan lab komputasi. Lab komputasi ini memiliki kapasitas sebanyak 40 orang. Di sini ada 40 komputer dengan spek yang sama yang menunjang kegiatan praktikum. Software yang digunakan di sini adalah SolidWorks, AutoCAD, ANSYS, MATLAB, dan lain-lain. Praktikum yang dilaksanakan di sini itu adalah dari mata kuliah gambar teknik mesin yang menggunakan software CAD atau Computer Aided Drawing, baik SolidWorks atau AutoCAD. Kemudian ada juga praktikum dari mata kuliah analisis teknik dan metode numerik, kemudian mata kuliah aerodinamika komputasional, dan pengantar sistem kendali. Nah, ini adalah salah satu contoh software yang digunakan di sini, yaitu SolidWorks. Jadi, jika kita menggunakan SolidWorks, kita tuh bisa menggambar 3D, kemudian kita bisa menyusun dari part yang sudah kita buat menjadi sebuah susunan atau gambar assembly. Kemudian, kita juga bisa menggunakan gambar kita itu untuk membuat animasi seperti ini. Kalau kalian bisa memutar kameranya, kalian bisa melihat demonya. Nah, animasi seperti itu, kemudian juga SolidWorks itu juga mampu melakukan analisis statistik atau dinamik, seperti itu. Nah, software lain yang digunakan juga adalah ANSYS, kemudian ini software MATLAB dan AutoCAD. Di sini ada yang sedang menggunakan software AutoCAD, mari kita lihat. Nah, seperti itu. Jadi, fokusnya SolidWorks itu adalah gambar dari 3 dimensi. Kenapa gambar 3 dimensi? Karena gambar 3 dimensi itu lebih membantu kita untuk mendekati barang yang sebenarnya. Makanya kenapa sekarang sangat sering digunakan adalah 3D modeling, atau yang kita gunakan saat ini adalah SolidWorks 2019 yang original. Gitu. Oke, kita lihat suasana lab komputasi, kita ke belakang. Dan ini dia suasana lab komputasi. Seperti ini. Oke. Saya rasa tur kali ini sudah cukup jelas. Baiklah, sampai ketemu. Jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian ya, virtual tour ya dari lab-lab ya yang ada di FTMD yang akan banyak digunakan oleh mahasiswa prodi teknik mesin ya. Namun tadi khususnya untuk lab gambar ya tadi itu khususnya untuk nanti kuliah gambar teknik itu akan diikuti oleh seluruh mahasiswa FTMD ya di tingkat 1 ya semester depan ya. Jadi semoga
apa namanya, semester depan kondisi pandeminya juga sudah, menurun begitu ya, dan Anda bisa, mengikuti berbagai kegiatan belajar mengajar di kampus ITB secara normal ya, dengan cara luring. Baik, ini saya akan, ya sedikit ya melanjutkan ya, terkait dengan, pengenalan lab tadi. Ini adalah lab thermal ya. Di sini, foto di kanan atas itu adalah, dosen-dosen penunggunya gitu. Penunggu maksudnya kenapa di situ, karena beliau-beliau, riset-risetnya itu, banyak menggunakan kurang lebih ya peralatan-peralatan atau fasilitas yang ada di lab tersebut, begitu. Ini ada Pak Hendy, Pak Junet, Pak Rofi ya, yang tadi barusan, membuat videonya, dan juga ada Pak Gea, begitu. Nah, dalam kesempatan ini juga saya didampingi oleh Pak Gea ya, nanti kita bisa diskusi, tanya jawab begitu ya, terkait dengan fasilitas yang ada di lab, mungkin atau mungkin ada penelitian apa saja dan seterusnya. Nah, beliau lulus yang 2011 begitu, angkatan 2007 ya, Pak Gea ya, kalau nggak salah. Betul, Pak, 2007. Kemudian, 2007 ya, sama dengan Pak Ferry ini berarti. Teman seangkatan kan ya? Betul, Pak, seangkatan, Pak. Sama-sama Oke. HMM juga dulu. Sama-sama HMM, alhamdulillah. Alhamdulillah masih di aku temen ya Pak Ferry ya. Iya ini Pak, untung dan teman. 2007 lumayan ya beberapa dosen kita dari angkatan 2007. Kemudian S2-nya juga di mesin dan S3-nya di Tokyo Institute of Technology. Baru saja lulus ya 2021 lalu dan baru kembali lagi ke ITB begitu. S3 juga sama ya? Sama, S3-nya juga di IT ya, Pak Ferry ya. Ya, betul Pak, sama Pak. Beda lab aja begitu. Seperti itu. Ini research interestnya tentang thermal fluid system ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya lebih lanjut. Nah, selanjutnya untuk combustion engine and propulsion, ini dosen-dosen penunggunya ibaratnya. Ini ada Pak Arif Haryanto, beliau sekarang jadi Direktur Pendidikan. Lalu Pak Iman Kartolaksono, yang kemarin baru saja begitu ya, mendemokan begitu ya penggunaan bioaftur ya di pesawat terbang begitu, dan sukses di uji cobakan begitu ya di pesawat CN235 ya kalau tidak salah ya, seperti itu. Dan kemarin sudah diresmikan gitu ya. Nah, kemudian ada Pak Trius ya di sini, lalu Pak Sangriyadi dan Pak Cakim. Ya, ini research fieldnya seperti ini. Nah, tadi yang mempresentasikan itu Pak Faris nih, Mas Faris nih Mas. Pak Faris ini angkatan 2007 juga ya, enggak, angkatan 2011, maaf ya, angkatan 2011 ya. Sekarang beliau menjadi asisten akademik yang banyak membantu di sini di KKKE ya, konversi energi, dan beberapa praktikum ya di laboratorium motor bakar ya, dan sistem propulsi. Seperti itu. Pak Faris juga ada di sini harusnya ya, insya Allah ya, nanti kita bisa diskusi begitu ya. Lalu kemudian ini lab pendingin ya, yang tadi dibawakan oleh Pak Firman Bagja ya. Dan di sana juga tadi ada Pak Made Astina di lab tersebut, kemudian juga ada Pak Prihadi begitu ya. Nah, ini riset-risetnya yang dilakukan di sana begitu ya, dan ini alat-alat yang digunakan untuk praktikum ya. Nah, ini untuk saluran udara serbaguna dan mesin pendingin ini sudah ada yang baru ya. Jadi nanti kalian kalau praktikum ya sudah tidak akan lagi menggunakan dua mesin ini begitu. Jadi sudah ada yang baru ya. Seperti itu. Nah, ini Pak Firman ya. Beliau juga lulusan Jepang juga ya. Dan baru bergabung menjadi dosen di sini tahun 2021 ya di ITB ya, di FTMD ya. Nah, sayangnya beliau sekarang juga ada kuliah gitu yang lain, jadi tidak bisa bergabung di sini begitu.
Nah, kemudian berikutnya lab termodinamika. Nah, ini dosennya cukup banyak di sana ya. Ada Pak Toto, ya, kemudian ada Pak Yuli. Pak Yuli ini sekarang menjadi ketua LPPM ya di ITB, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ya. Lalu ini ada Pak Panji, ini Pak Willy, lalu ini Pak Nathan, Pak Adrian. Pak Adrian sekarang sedang lanjut S3 di Amerika ya, di USA. Kemudian ada Pak Fauzi dan ini Pak Ari Darmawan ya. Nah, tadi kita dikenalkan lab ini oleh Mas Evan nih. Nah, Mas Evan juga asisten akademik. Beliau dulu mesin angkatan 2012 ya. Lulus S1 2016 dan lulus S2 di 2020. Dan sekarang banyak terlibat dalam kegiatan akademik begitu ya di KK konversi energi ya. Khususnya di laboratorium termodinamik. Nah, kemudian berikutnya lab gambar dan komputasi ya. Di sini tadi terletak di lantai 3 ya, di gedung Labtek 2 FTMD. Jadi kalau kantor dekan itu di lantai 2-nya. Nah, ini lab gambar komputasi di lantai 3-nya begitu. Nah, ini kepala labnya Pak Satrio Wicaksono dan kemudian ini staf laboratoriumnya. Kayaknya satu-satunya staf laboratorium yang wanita di sini aja nih ya, Pak Satrio nih ya. Yang lainnya kayaknya teknisi-teknisinya laki-laki semua ya. Seperti itu. Baik. Nah, ini galeri lab gambarnya ya, tadi seperti sudah dijelaskan ya, ada ruang A, B, dan C ya, yang biasa digunakan oleh kalian. Ya, ini pada menggunakan Just Lab ya. Ketika ini sebagai satu prosedur ya, kita ketika praktikum menggunakan Just Lab. Ada peralatan gambar manual yang disediakan ya di lab gambar. Kemudian ini ada lab komputasi yang tadi sudah dijelaskan ya. Di sini ada beberapa software yang kita gunakan, ada SolidWorks, ANSYS, dan MATLAB. Nah, sebagai tambahan dari sini kita juga sudah memiliki HPC ya, High Performing Computer ya. Itu untuk analisis-analisis yang memang membutuhkan kecepatan komputasi yang sangat tinggi begitu. Nah, itu PJ-nya juga Pak Satrio begitu. Jadi nantinya kita cukup nanti harus daftar dulu, login begitu ya, kemudian melakukan analisis di komputer tersebut ya secara online begitu ya, kira-kira seperti itu. Nanti tinggal ditunggu selama berapa waktu, apakah berapa jam atau berapa hari barulah keluar hasilnya begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini kita banyak sekali dalam penelitian-penelitian kita itu nantinya akan menggunakan software-software ya seperti ini ya. Contohnya SolidWorks, ANSYS ya, MATLAB ya. Dan juga masih ada software-software lainnya gitu ya. Baik, kurang lebih seperti itu mungkin gambaran dari atau pengenalan lab-lab yang ada di FTMD yang akan banyak digunakan oleh mahasiswa prodi teknik mesin ya. Nah, sekarang hadir di sini juga tadi yang sudah saya sebutkan ada Pak Gea gitu ya, ada Mas Faris, ada Mas Evan ya. Kemudian ada Pak Satrio juga di sini yang akan membantu begitu ya untuk menjelaskan lebih jauh ya terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada atau mungkin praktikum-praktikum yang akan dijalankan atau penelitian yang dijalankan di masing-masing lab. Demikian mungkin presentasi dari saya. Selanjutnya dipersilakan jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Mangga. Atau mungkin dari Pak Gea ada yang mau ditambahkan, Pak Gea? Ada yang mau diceritakan, ya. Pak Gea? Mangga. Terima kasih Pak Sandro. Mungkin juga ini tadi Pak Sandro mengenai peralatan yang ada di lab thermal atau energi thermal, bahwa lab energi thermal juga sudah di permajaan alat Pak. Jadi sistem pembangkit uap mininya juga sudah diperbaharui, terutama dari sistem boilernya yang dulu
Itu mereknya Fulton dari UK sudah kita ganti jadi mereknya Miura dari Jepang gitu, Pak. Dan sekarang sudah lebih cepat. Dulu untuk mencapai steady state butuh waktu sekitar 30 menit, 40 menit, sekarang 5 menit ya udah langsung steady, Pak. Udah diuji coba ya, udah jalan ya, aman ya? Sudah, Pak. Aman, Pak. Jadi nanti untuk rekan-rekan ya TPB mungkin kalau tur keliling lab, ya kalau nggak salah ada bulan ini Pak ya, ada tur keliling lab, bisa melihat sendiri peralatan dan juga kondisi lab di lingkungan teknik mesin dan juga peralatan-peralatan baru yang kita miliki. Itu aja mungkin Pak Sandro. Iya. Ini menurut saya ini kita luar biasa ya peralatan yang kita miliki ya. Kita punya PLTU mini begitu ya. Jadi miniatur dari PLTU begitu itu ada gitu ya di lab kita. Jadi Anda bisa mengikuti prosesnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, dan itu bekerja begitu ya, bukan sekedar demo tapi bekerja, bisa diukur nantinya semuanya itu begitu. Dan cukup banyak sebenarnya lulusan-lulusan kita ya dari teknik mesin ya, yang ketika lulus tuh akhirnya bekerja tuh di pembangkit-pembangkit ya, di berbagai tempat ya, di bidang energi ya. Jadi pengalaman kita gitu ya dengan praktikum seperti ini itu akan sangat membantu begitu ya ketika kita nantinya bekerja di lapangan kerja yang bidang energi ya khususnya ya, seperti itu. Baik, dari Mas Faris mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas Faris? Oh, ada yang mau bertanya nih. Ada yang mau bertanya nih sebentar. Farik ya. Silakan ya, Farik. Saya mau nanya Pak untuk laboratorium motor bakar. Pertanyaan saya yang pertama itu, kita tuh di praktikum motor bakar akan mengamati apa saja. Karena kan kalau misalnya ada beberapa hal di komponen mesin, contohnya mesin bensin atau mesin diesel yang bisa diubah variabelnya, contohnya seperti ukuran volume silinder, terus juga bisa kita ubah rasio kompresi, kita juga bisa ubah rasio air to fuel ratio gitu kan, sama counter misalnya crankshaft sama camshaftnya kan harusnya bisa kita ubah gitu kalau emang kita melakukan penelitian. Nah, apakah itu kan kita perlu memerlukan manufaktur lebih lanjut atau mungkin di laboratorium sendiri sudah terdapat beberapa bentuk dan beberapa jenis dari komponen-komponen tersebut gitu Pak? Terima kasih. Ya, baik, makasih ya Farik ya, ini kayaknya cukup antusias nih ya untuk ngoprek-ngoprek mesin diesel sama mesin bensin ya. Mas Faris ada di sini, Mas Faris? Ada Pak. Oke, mangga Mas Faris coba bisa share apa aja yang dilakukan di situ tuh. Ya, jadi untuk praktikum yang dilakukan di lab motor bakar itu, untuk yang terkait dengan mesin ya, itu ada 2, turbin gas dan mesin diesel. 2 praktikum ini kita fokus untuk mencari atau menghitung nilai performa dari mesin-mesin tersebut. Misalnya untuk daya porosnya berapa, terus efisiensinya gimana, terus AFR-nya, konsumsi bahan bakarnya. Sebatas itu aja untuk praktikum di teknik mesin. Jadi komponennya nggak diubah-ubah ya, nggak diganti-ganti ya di situ ya? Enggak, Pak. Karena kalau AFR bisa dari ini apa, electron control unitnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik ya. Ya seperti itu ya, nanti bisa dinikmatilah nanti nih praktikumnya ya, kira-kira ya, nanti menghitung efisiensinya dan seterusnya begitu. Nah itu biasanya sih nanti kalau di tempat kerja ya, yang terkait dengan ini pembangkit ya, coba tadi ya contohnya tadi itu selalu dimonitor tuh pasti itu efisiensinya gimana. Ketika ada turun, ini kenapa, ada troubleshooting, ada masalahnya apa dan seterusnya gitu. Begitu ya. Oke, baik, makasih Mas Faris. Selanjutnya ada siapa di sini? Mas Evan ada nggak di sini? Cek, Mas Evan.
Halo, ya ada ya? Ada. Oh ada, Mas Evan. Ada yang mau ditambahkan kan nih Mas Evan terkait dengan praktikum di termodinamik ini, lab termodinamik? Mungkin Pak sedikit suara saya terdengar Pak? Dengar. Jadi untuk penambahan alat itu sebenarnya seperti di thermal dan di dingin kita udah ada beberapa alat baru, satu alat baru lebih tepatnya. Jadi untuk yang konduksi itu kita sudah membeli alat baru yang mereknya dari Edibon. Prinsip kerjanya mirip dengan alat yang kita punya sebelumnya, tapi bedanya sekarang udah kita tanda kutip pastikan itu sudah bisa dikoneksikan ke PC, jadi bisa di login. Nah, kemudian juga mungkin yang tadi Pak Sandro sudah menjelaskan, karena ya termos PAU sedang direnovasi, untuk pengujian atau praktikumnya kemungkinan akan dilakukan di laboratorium thermal, Pak. Jadi kami menumpang di laboratoriumnya Mas Novi dan Mas Kia sementara, Pak. Ataupun mungkin di pendingin, Pak. Tergantung cuacanya cukup di mana. Seperti itu, Pak. Paling itu aja, Pak. Sip. Makasih, Mas Evan. Jadi ini ada alat baru lagi nih kita nih di sini. Jadi ini tahun 2021, ini kita cukup banyak ya menganggarkan peremajaan alat-alat laboratorium ya, khususnya untuk pendidikan begitu ya. Jadi ini kalian termasuk angkatan yang beruntung begitu ya, insya Allah ya, mendapatkan fasilitas yang baru begitu, yang sudah diremajakan begitu. Ya mudah-mudahan nanti jadi lebih lebih memudahkan begitu kan ya, dan kemudian juga lebih mudah dipahami dan nggak ada error-errornya macam-macam gitu. Kalau dulu kan kita biasanya kalau ada error-error dikit kita alasannya ini karena alatnya sudah jelek gitu ya, ada tua, udah rusak dan sebagainya begitu ya. Jadi kita cari justifikasi ya atas apakah itu kesalahan pengukuran dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan sekarang tidak begitu ya. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Satrio. Pak Satrio ada di sini, Pak Satrio? Halo. Suara saya terdengar? Oke, dengar Pak. Mangga Pak, ada yang mau diceritakan nggak? Atau mungkin dari HPC-nya itu gimana? Mohon maaf nih agak berisik. Ini saya dapat penugasan Pak Sandro. Nggak apa-apa. Ini bagus kok ini. Nggak berisik. Oke, jadi ini terkait dengan lab gambar dan juga lab komputasi ya. Sebenarnya tadi sebagian besar informasinya sudah diutarakan oleh Pak Sandro dan juga melalui video yang tadi sudah ditunjukkan. Jadi untuk mahasiswa tingkat 1 sebenarnya penggunaan HPC itu mungkin masih minimum ya, karena biasanya HPC baru akan digunakan oleh anak-anak tingkat akhir yang sudah mengerjakan tugas akhir seperti itu. Nah, untuk mahasiswa tingkat 1, tetapi nanti kemungkinan besar nanti di semester 3, jadi di tahun kedua, kalau kalian lancar ya, itu kalian akan mengambil mata kuliah gambar mesin seperti itu, di mana di sana kalian juga akan menggunakan kalau misalkan kondisinya memungkinkan, menggunakan komputer di lab komputasi untuk pelatihan dengan menggunakan software seperti itu. Jadi itu salah satunya. Nah, kemudian juga selain itu, mungkin saya tambahkan sedikit juga ya Pak Sandri, untuk semester depan seharusnya untuk ini anak tingkat 1 ya Pak Sandri? Iya, betul, tingkat 1. Nah, untuk semester depan seharusnya mahasiswa tingkat 1 akan mengambil mata kuliah statika struktur, dan kami juga sudah mempersiapkan praktikum di mata kuliah statika struktur. Itu mungkin Pak Ferry bisa bantu menjelaskan terkait itu. Jadi akan ada praktikum terkait dengan trasis seperti itu, dan itu akan ada di lab surya di PPTI seperti itu. Jadi nanti mahasiswa selain mengambil kuliah di collaborative learning-nya, itu ada di beberapa bagian collaborative learning-nya, itu akan ke lab surya untuk menjalani praktikum seperti itu. Kelihatannya secara garis besar seperti itu sih Pak Sandri yang mungkin bisa saya tambahkan.
Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Satrio ya tambahannya tadi. Jadi benar ya, nanti di semester depan Anda tuh ada mata kuliah statika struktur. Nah, mulai tahun ini ya, mulai tahun depan berarti ya, statika struktur itu akan dilakukan eksperimen begitu ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya supaya Anda bisa lebih memahami fenomena fisiknya begitu ya. Nah, nanti di statika struktur Anda akan belajar itu struktur truss ya, trusses begitu ya. Struktur trusses itu seperti apa? Seperti strukturnya jembatan begitu ya. Contohnya begitu ya, kalau Anda lihat jembatan kereta ya contohnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh struktur trusses begitu. Nah, itu nanti akan ada eksperimennya. Gitu. Eksperimennya nanti tempatnya di gedung PPTI ya. Gedung PPTI itu gedung di sebelah utaranya lab logam ya, lab logam, labnya material ya. Atau dia di seberangnya pintu masuk kebun binatang tuh yang di dekat Batan ya, seperti itu. Jadi nanti Anda berkesempatan juga untuk melakukan eksperimen di sana. Selain gambar teknik ya, gambar teknik. Ya, seperti itu. Baik, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mangga. Silakan mau ditanyakan apa saja, boleh, silakan. Nggak ada pertanyaan nih. Pak Ferry gimana nih caranya biar anak-anak nanya Pak Ferry? Harus nyanyi dulu, Pak. Kalau nggak nanya jadi kuis Pak Sandro. Nah, itu pasti ada yang nanya. Ya? Kalau nggak ada yang nanya kita bikin kuis. Ya. Tembak satu-satu aja gitu ya. Seperti itu ya. Nah, boleh Pak Sandro, silakan Pak Sandro. Pak Ferry deh yang suka nembak nih. Coba ya, saya coba mau tembak siapa ini. Silakan Nadia, ada pertanyaan Nadia. Nadia Afadila. Waduh, kelihatannya nggak ada tuh. Iya nih, jangan-jangan dibawa tidur nih kayaknya ini makanya. Atau ya udah coba Novia Finandita. Ya, Pak. Nah, okay. Ada pertanyaan Novia? Sejauh ini cukup jelas ya, Pak. Cukup atau jelas, ya benar. Nggak ada pertanyaan ini. Pak, saya mau izin tanya, Pak. Oh, siapa Bilal ya? Oke, silakan ya, Bilal. Untuk yang masalah gambar teknik itu nanti itu kan kita yang bagian komputasional kita akan ngerjakannya di lab komputasional itu kan Pak, dengan software-software yang ada. Itu apakah kita sendiri itu juga akan mendapatkan lisensi seperti kayak kita dipinjamkan lisensinya MATLAB gitu Pak, untuk mengerjakan secara sendiri di mungkin nggak di tempat situ gitu Pak? Ya, itu di gambar mesin ya, kalau yang dengan komputer itu untuk gambar mesin. Gimana Pak Satrio? Oke, saya bantu jawab ya. Jadi begini, Bilal tadi ya, Bilal ini permasalahannya adalah jumlah lisensi itu terbatas Bilal. Oke, dan juga untuk mahasiswa yang lain ya. Jadi jumlah lisensi yang kita miliki itu terbatas. Misalkan seperti SolidWorks itu jumlahnya memang terbatas, kami hanya memiliki 50 lisensi dan itu semuanya diinstalkan di komputer-komputer yang ada di lab komputasi. Jadi saat kalian ingin menggunakan SolidWorks, sebaiknya menggunakan komputer yang ada di lab komputasi. Software-software lainnya, misalkan software analisis seperti ANSYS, LS-DYNA, Abaqus, dan kawan-kawan, itu juga jumlah lisensinya terbatas. Ada beberapa yang hanya ada di
HPC saya saja, di high performance computing saja, ada beberapa yang juga diinstalkan di komputer yang ada di lab komputasi seperti itu. Nah, intinya kecuali yang disediakan oleh ITB untuk seluruh mahasiswa dan dosen, itu penggunaannya terbatas hanya di komputer-komputer yang ada di kampus, yang sudah diinstalkan secara resmi software-software tersebut. Tetapi, ini ada tetapi dalam tanda kutip ya, kalau misalkan kalian mau menggunakan secara ilegal, ya kami tidak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Tetapi dalam hal ini adalah kami tutup mata. Jadi resiko ditanggung penumpang seperti itu ya. Seperti itu Bilal ya. Oke. Baik Pak, baik Pak. Ya maksudnya kan banyak yang software pirates ya, bajakan ya Pak. Tapi yang jelas kita menyediakan yang legalnya begitu ya, dalam arti digunakan di dalam kampus gitu ya. Itu memang satu lagi Pak Sandro, ini barusan diingetin sama Pak Evan, Pak Sandro. Nah, kalau ada yang tertarik menggunakan software-software seperti itu, mungkin bisa jadi baiknya kalian kalau tidak mau ilegal, coba cari student versionnya. Kadang-kadang banyak yang memberikan student versi gratisan seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian bisa menggunakan yang itu lebih baik. Walaupun biasanya memang student version itu punya keterbatasan. Misalkan jumlah elemen, terus sama lama penggunaannya itu juga ada keterbatasan di sana. Jadi ya itu terserah kalian lah ya. Jadi kami tutup mata untuk penggunaan pribadi masing-masing. Karena kami memang tidak bisa mengecek semuanya. Seperti itu. Kira-kira gitu ya, Bilal ya. Tapi kalau untuk MATLAB itu, kalau MATLAB kita udah punya ya Pak ya? Nah, Pak Ferry itu. MATLAB ITB punya. Betul. ITB punya. Jadi kalian bisa download ya MATLAB-nya itu, kemudian login ya. Gimana sih Pak Ferry itu ininya prosesnya? Iya, jadi kalian bisa masuk ke website MATLAB, kemudian di sana daftarkan menggunakan email yang student.itb.ac.id. Saya nggak tahu sekarang itu students.itb.ac.id atau mahasiswa.itb.ac.id. Tapi intinya mesti ada belakang itu ada embl.itb.ac.id. Nah, itu nanti MATLAB langsung otomatis akan mengecek kalau kalian itu mahasiswa ITB atau bukan, berdasarkan email. Kalau sudah, nanti bisa langsung install MATLAB secara gratis, dapat lisensi. Nah, ya. Jadi silakan dimanfaatkan itu ya, MATLAB-nya itu. Ya, jadi kita ITB sudah beli lisensinya untuk seluruh mahasiswa ITB ya. Gitu. Kita akan cukup banyak memakai MATLAB ya dalam beberapa mata kuliah ya. Seperti itu. Saya nggak tahu, mestinya sekarang juga udah mulai ya pengenalan komputasi atau pakai Python ya? Yang pakai MATLAB udah bisa Pak. Oke, sudah ya. MATLAB ya. Oke, good. Secara online maupun pakai aplikasinya. Oke, good. Oke, baik. Pak Sandro, saya mau izin ya Pak Sandro ya. Oh ya, mangga. Saya sama Pak Ivan mau izin. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Sandro. Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak Satrio, Mas Evan. Mari. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Yang lain. Ini kita kuis masih ada nggak ya Pak Ferry ya? Bukan kuis yang apa? Kuis ya? Iya, itu atau hadir udah habis? Udah habis Pak, souvenirnya ternyata. Ya udah. Ini juga yang setelah yang kemarin-kemarin baru saya kirim juga ke bagian SP, jadi masih banyak yang belum dapat, mohon bersabar. Mohon bersabar ya. Oke. Jadi ini kemungkinan besar ya, semester depan itu kalau ini pandeminya sudah mereda tuh kalian yang masih di luar Bandung tuh ya harus datang ke Bandung tuh. Ya, udah mulai siap ancang-ancang nih semester depan ke Bandung. Ya, kita lihat Desember ya nanti ya bagaimana pandeminya begitu ya.
Karena sudah ada perencanaan seperti itu ya. Setidaknya praktikum Anda harus dilakukan secara luring di dalam kampus, praktikum dan ujian ya, setidaknya itu. Kalau kuliah ada beberapa kuliah yang dilakukan secara luring, minimum 3 di tiap angkatannya ya, rencananya begitu, seperti itu. Jadi artinya tetap ada pembatasan ya, namun agak dilonggarkan dibandingkan waktu-waktu sebelumnya gitu, kira-kira seperti itu. Jadi harus sudah mulai ancang-ancang ya, semester depan ini udah ngekos di Bandung nih, khususnya buat yang di luar Bandung ya, seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada gelombang ketiga ya. Nah itu mudah-mudahan ya, makanya kita lihat nanti di Desember ya, November, Desember, seperti itu. Cuman ancar-ancarnya seperti itu ya, kurang lebih ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada? Jangan lupa resume ya, minggu depan deadline. Oh ya, resume. Pak Ferry kalau nggak ada lagi ya kayaknya dicukupkan aja nih Pak Ferry. Saya rasanya udah cukup. Nanti bahan presentasinya akan saya share ya, kami share di kelas masing-masing ya nantinya ya. Nanti silakan Anda buat resumenya dan itu bisa jadi semacam panduan Anda ya tadinya PDF-nya nanti itu ketika Anda membuat resume begitu. Ya ini sebenarnya virtual lab ini dengan segala keterbatasan ya kita buat seperti ini begitu ya. Jadi sebenarnya kalau dalam kondisi normal ini Anda ada lab tour beneran begitu. Nanti dibagi kelompok-kelompok, masuk ke lab-lab begitu ya. Nanti dijelaskan oleh asisten dan seterusnya. Jadi Anda benar-benar melihat secara langsung, memegang alatnya secara langsung dan seterusnya gitu. Jadi ini memang banyak keterbatasan begitu ya. Tapi mau bagaimana lagi begitu ya. Kondisinya seperti ini begitu ya. Tapi mudah-mudahan semester depan sudah membaik begitu. Nah, angkatan 2020 tuh yang lumayan kasihan juga ya, karena dia full 1,5 tahun hampir ya, nggak masuk ke dalam kampus gitu ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan kalau kalian menjadi lebih baik lah kondisinya, mudah-mudahan, insya Allah. Rasanya itu saja Pak Ferry dari saya. Kalau tidak ada lagi, mungkin. Iya, katanya sudah nggak ada. Iya, katanya cukup saja Pak. Oke, baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Jaga kesehatan semuanya, begitu tetap jaga spiritnya juga ya, tetap tinggi begitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Anda bisa beraktivitas secara normal di kampus, begitu ya. Dan ya kita sama-sama menjaga gitu satu sama lain sehingga kondisi kita tetap sehat ya, insya Allah. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Sandro, terima kasih semuanya. Terima kasih nih Mas Faris, Pak Gea ya. Terima kasih Pak. Pak Ferry dan semuanya. Terima kasih Pak. 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 Terima kasih Pak.